Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Bagaimanapun kondisinya pagi hari ini, mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur di dalam segala hal. Karena saya percaya harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena rahmat-Mu, karena cintanya Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Pagi hari ini kami ingin menikmati Engkau secara pribadi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menjamah setiap kami, melawat setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami mau buka hati kami, biar Tuhan memeluk setiap kami dengan kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, bawa ucapan syukur-Mu pagi ini, bawa pujian penyembahan-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus. Kaulah sumber harapanku, Kau sumber kehidupanku, hanya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Amin. Yes. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus harapanku. Harapan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Amin. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Oh Yesus, Engkaulah sumber
pengharapan kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber kehidupan. Yesus, sumber segalanya, hanya Yesus. Harapanku dalam Yesus. Yes. Mari berharap hanya kepada Tuhan. Ya, amin. Sebab harapan kita tidak pernah sia-sia. Mari bangkitkan iman kamu. Yes, teguhkan. Karena Tuhan selalu menopang. Harapanku dalam Yesus. Dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Biar sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami akan tetap belajar Tuhan, memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sebab harapan kami tidak pernah sia-sia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Yes. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Mari sama-sama dengan iman kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Harapanku tak akan hilang. Yes. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Amin. Karena kasih-Mu, sekarang ku ada. Oh Yesusku, kami mengasihi-Mu. Biar menjadi isi hati kami. Yes. Selamanya hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang
Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, tak akan hilang, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa, kami berucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena itu Tuhan, kami rindu memulai hari kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya apa yang kami lakukan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita mengucap syukur, kita berjumpa kembali ya di dalam kasih Kristus ya. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, agar hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Iya, baik, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ya, kita akan baca bersama saudara ayatnya yang ke-5 ya. Roma pasal 6 kita mulai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita mati dengan Kristus, ayat 8, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara, firman ini berkata bahwa ya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, dan ketika kita ini percaya kepada Yesus, maka dikatakan kita harus menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Jadi saudara, kematian Kristus itu membawa sebuah hikmah bagi kita bahwa kita ini juga harus selalu memikul salib dalam hidup kita. Salib adalah sebuah lambang, salib adalah sebuah tanda bagi orang percaya, salib adalah sebuah kebanggaan bagi kita saudara. Kenapa? Karena salib itu adalah tanda kemenangan. Ya, bagi orang dunia mungkin salib itu merupakan kebodohan. Karena orang-orang yang tersalib itu orang-orang yang hina, orang-orang yang berbuat dosa. Tapi bagi kita yang dalam Kristus, kita melihat Yesus menang. Sehingga Dia harus mati di atas kayu salib. Karena Dia menanggalkan segala keakuan, bahkan kedagingannya sampai Dia mati di atas kayu salib. Dan firman ini berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, sebagai orang percaya, orang Kristen pun kita tidak akan mungkin melihat kuasa kebangkitan Kristus kalau kita juga tidak menjadi sama dengan apa yang dikatakan kematiannya. Kita juga harus mati di dalam Kristus, kita juga harus pikul salib.
Ya, lalu mungkin kita bertanya, ya mati seperti apa yang dimaksudkan dalam kematian Kristus supaya kita juga boleh dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa yang dimaksud dengan menjadi sama dengan kematian Kristus? Kita ini semua punya yang namanya manusia lama, yaitu manusia daging yang dikatakan Rasul Paulus. Manusia lama kita ini adalah manusia yang segera menemui kebinasaannya kalau tidak bertobat. Nah, orang yang mati bersama Kristus itu artinya manusia lama kita ini telah turut disalibkan. Sehingga apa? Sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya. Orang-orang yang belum bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum mengalami kematian Kristus, ya mereka itu hidup menghambakan diri kepada dosa, terikat dengan percabulan, terikat dengan kenajisan, suka berselingkuh, ya merokok, minum minuman keras, mereka marah, kepahitan, kecewa, bahkan membunuh. Ya, itu orang-orang yang masih diikat dengan manusia lama. Nah, setelah kita mengenal Kristus, kita mengenal kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya, maka dikatakan kita ini juga menjadi sama seperti Kristus dalam hal kematiannya. Artinya apa? Manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, manusia lama kita itu ya Debbie yang lama, yang pemarah, yang ya suka maki-maki orang, yang ya suka melakukan dosa, itu telah turut disalibkan sehingga apa? Sehingga tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Artinya apa, saudara? Loh, berarti kita sudah nggak mungkin berdosa lagi ya Bu kalau sudah sungguh-sungguh ikut Yesus. Bukan begitu. Kita ini masih berbuat dosa kata firman Tuhan, tetapi kita tidak terikat oleh dosa. Dikatakan di sini ya, sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, dulu sebelum mengenal Kristus kita ini hamba dosa. Ya, seringkali walaupun kita tidak mau, tapi ini tubuh memaksa kita untuk berdosa. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita dibebaskan, kita tidak diperhamba lagi. Sebaliknya, ya kita diberi kuasa untuk menang, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Ya, kita mungkin masih bisa jatuh dalam marah, tapi kita tidak marah-marah. Itu yang saya maksud. Orang yang terikat dengan roh marah, tiap hari marah, bangun pagi marah, siang marah, pagi marah, sore marah, malam marah. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa marah, ya sekali aja kita marah, habis itu kita sadar dan bertobat. Tapi kalau orang yang terikat dalam ya roh marah, marah-marah terus, nah ini diperhamba, saudara. Ya, ada banyak hal yang memperhamba manusia. Karena itu kita perlu berdoa supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, supaya jangan kita ini dikatakan menghambakan diri lagi kepada dosa. Menghambakan diri itu apa? Ya tidak berdaya lagi, jatuh dalam dosa lagi, selingkuh lagi, bersinah lagi, kepahitan lagi. Ya, kita harus menang. Karena ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, karena itu ya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita ini menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7 berkata, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Ya, dan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Saudara, ya jadi penting bagi kita ini memaknai, ya menghargai kematian Kristus itu dengan cara apa? Kita mati dengan Dia, kita pun bangkit dengan Dia. Apa yang namanya kita mati dengan Dia? Manusia lama kita ini dibaharui, tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita bukan lagi hamba dosa. Ya ingat ya, kejatuhan dan diperhamba itu dua hal yang berbeda. Kita bisa jatuh dalam
dosa, tapi kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Saudara, ya mari kita hargai kasih karunia Tuhan, mari kita hargai pengorbanan Kristus, supaya kita sungguh-sungguh bisa mati bagi manusia lama, kita hidup kembali menjadi manusia yang baru, di mana hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Tanggalkan semua dosamu, tanggalkan semua beban dosamu, keterikatan, ya perhambaan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, supaya kita boleh hidup dalam hidup yang berkemenangan. Mari kita menaikkan pujian, saudara, kita mau katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mati bagi diri kami. Kami mau mati bagi manusia lama kami, dan kami mau hidup bagi Kristus. Karena kami sadar bahwa kami telah ditebus, harganya lunas dibayar oleh Tuhan. Ku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Karena kami tahu itu semua sia-sia ya Tuhan, amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi Tuhan. Yes Lord Jesus, hidup ini Tuhan, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini ya Tuhan, amin. Yes Lord, yang Kau ingini. Terima kasih Bapa. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Kami mau matikan manusia lama kami Tuhan. Kami mau matikan segala kedagingan kami. Sebab barang siapa yang telah mati bersama-sama dengan Kristus, maka ia pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ajar kami membuang semua ikatan-ikatan dosa. Mungkin kami bisa jatuh, tapi kami tidak akan diperhamba dan terikat lagi oleh dosa. Lepaskan Tuhan, bahwa kami hidup dalam kekudusan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan bekerja, bersekolah, kuliah, di mana saja. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna Bapa. Bahkan yang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan sembuhkan. Engkau memberkati Bapa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai setiap anak-anak-Mu. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, anugerah berkat rahmat dan kebaikan Tuhan tercurah Bapa. Berdoa juga Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan curahkan hujan pertobatan, bahkan di seluruh Tuhan bangsa-bangsa-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati dengan hujan pertobatan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Pagi ini kami mau mengawali hari kami dengan mata yang hanya tertuju kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi saudara. Kau yang pegang tanganku,
hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.